Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya, selamat pagi, selamat siang. Berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini saya akan mencoba lagi membahas satu soal atau satu masalah ya, sebagai bentuk alternatif penyelesaian terkait dengan materi masih jarak titik ke bidang. Ya, tujuan daripada penyajian materi ini yang pertama adalah memberikan pengalaman belajar ya dan keterampilan cara menyelesaikan masalah jarak titik ke bidang. Tentu anak-anak sekalian yang masih kesulitan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah jarak titik ke bidang, mudah-mudahan sajian pembelajaran melalui video ini bisa memberikan pengalaman dan keterampilan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Yang kedua adalah memberikan pengalaman cara memilih strategi dan alat bantu yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah sesuai informasi yang tersedia. Jadi sekalian, seringkali kita ketika menyelesaikan soal ya, atau ketika menghadapi sebuah soal atau masalah khususnya jarak titik ke bidang, kita bingung harus memulai dari mana, lalu alat bantu apa yang kita gunakan. Nah, tentu hal ini akan berkembang secara alamiah ya, seiring dengan usaha kita terus belajar menyelesaikan soal-soal yang tersedia. Oleh karena itu, salah satu dari tujuan penyajian video pembelajaran ini adalah sebagai upaya untuk memberikan pengalaman bagaimana cara memilih strategi dan menggunakan alat-alat bantu atau pengetahuan-pengetahuan prasyarat dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Dan khususnya kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Baik anak-anak sekalian, sekarang misalnya kita memiliki soal sebagai berikut ya. Jadi dari gambar di bawah, jika diketahui panjang AB 8 cm ya, BC 6 cm dan EC 5/5, tentukan jarak antara titik B dan bidang ACE. Nah, di sini ya silakan, kita tidak ada salahnya ya kita gambar ulang ini sudah ada gambarnya, kita gambar ulang lagi, lalu kita identifikasi satu-satu apa saja yang sudah diketahui. Jadi ada 8 cm, 6 cm, 5/5. Ini sesuai dengan informasi yang ada di soal. Nah, sebelum kita sampai pada bagaimana cara kita menyelesaikan ini ya, saya berikan beberapa strategi sebagai berikut ya. Coba kita kesini dulu. Strategi yang pertama ya, ini strategi penyelesaian dalam menghadapi soal seperti itu. Gambar dulu bangun ruangnya sesuai informasi soal. Ini penting, sekali lagi ya, dalam beberapa kesempatan saya sampaikan matematika ini pada prinsipnya memiliki objek abstrak. Jadi matematika, seluruh objek matematika itu abstrak. Oleh karena itu memikirkan sesuatu yang abstrak tentulah tidak mudah. Nah, agar sesuatu tersebut menjadi mudah ya, objek yang abstrak itu dapat kita visualisasi. Nah, dengan melihat gambar tentu akan mempermudah kita memahami dengan lebih baik soal yang kita hadapi. Oleh karena itu gambarlah terlebih dahulu ya, ini saya sarankan. Strategi yang kedua, kalau kita sudah gambar, cermati gambar dan unsur-unsur yang diketahui. Jadi lihat apakah gambar yang ada berbentuk segitiga, berbentuk balok, berbentuk kubus ya, limas, atau bentuk-bentuk yang lain ya. Karena setiap bentuk itu memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Juga dari sifat-sifat itu juga bisa kita manfaatkan sebagai bentuk strategi di dalam menyelesaikan soal tersebut. Sehingga ini menjadi penting. Nah, cara yang ketiga, strategi yang ketiga maksud saya, temukan strategi yang tepat sekaligus identifikasi alat bantu yang diperlukan. Misalnya ya,
Kalau kita setelah kita identifikasi misalnya, oh ini saya ada menemukan ada unsur segitiga siku-siku, berarti saya menggunakan rumus Pythagoras. Ini saya melihat ada kemungkinan menggunakan luas segitiga, ya maka kita menyiapkan luas segitiga. Oh ini kelihatannya kalau rumus luas segitiga yang setengah alas kali tinggi secara umum agak sulit, mungkin memerlukan perbandingan trigonometri, ya. Dan seterusnya, termasuk sifat-sifat bangun ruang, ya, sifat kubus seperti apa, sifat limas, ya, limas segi tiga beraturan, limas segitiga sama sisi dan sebagainya. Nah, dan kemudian juga sifat-sifat bangun datar, ya. Jadi sifat-sifat bangun tersebut harus kita kuasai, kita ingat-ingat lagi sebagai bagian atau cara dalam menyelesaikan masalah. Kemudian misalnya juga sifat-sifat garis tinggi, kemudian garis berat, garis bagi, sudut, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya menyelesaikan masalah di dalam matematika itu adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, lalu menggunakan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi di sana sebetulnya intinya. Jadi bukan hanya semata-mata menghafal, ya, bukan hanya semata-mata menghafal prosedurnya atau tekniknya, tetapi yang penting bagaimana mengolah informasi yang kita miliki, yang kita ketahui, ya, atau yang dapat kita temukan dalam menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Baik, nanti sekalian kita kembali ke soal kita. Nah, nanti sekalian, jadi dari soal yang ada ini, ya, tadi saya bilang gambar dulu, ya. Kita boleh gambar, jadi kita gambar dulu. Misalnya titik B yang akan dicari itu sih yang mana. Nah, jadi ini kita gambar titiknya, kita pertegas. Oh ini titik yang kita mau cari, jaraknya ke bidang ACE. Yang mana bidang ACE? Kita gambar lagi seperti ini, ya. Jadi kita pertegas, boleh kita warnai, kan itu asik juga tuh. Juga mengandung unsur keindahan lah kira-kira. Kemudian, nah, garis AC, bidang ACE itu ada di bidang mana sih? Nah, ini juga dia ada di bidang ACGE. Ini sudah, ya. Tapi ini cuma alat bantu saja. Yang akan kita perhatikan nanti adalah bidang ACE. Nah, selanjutnya kita mulai mengatur strategi. Ini berkaitan dengan jarak titik B ke bidang ACE. Ya, pertanyaannya yang mana sih jarak titik B ke bidang ACE itu? Nah, di sini anak-anak sekalian harus betul-betul cermati dengan baik, ya, karena dari jawaban-jawaban yang saya peroleh, ya, ternyata banyak yang belum paham benar apa sih yang disebut dengan jarak itu, ya. Jadi jarak itu adalah sederhana sekali, ya, yaitu ruas garis terpendek. Jadi jika kita menarik garis dari titik B menuju bidang ACE ini, maka garis tersebut haruslah merupakan garis terpendek. Nah, logikanya begini, anak-anak sekalian. Jika Anda diminta menemukan ruas garis terpanjang, maka jawaban kita akan beragam. Ya, si A misalnya bisa menunjuk AB ini adalah yang terpendek, ada yang terpanjang. Atau misalnya BC ini yang terpanjang, satu. Tapi ada lagi yang menunjuk bukan. Ada dari sini. Misalnya di sini ada BP1, ya, di sini misalnya, ya. Nah, kemudian dalam menunjuk lagi, oh ini yang terpanjang, ini yang terpanjang, atau ini BA yang terpanjang. Artinya jawaban yang terpanjang itu bisa beragam, bisa banyak, sehingga tentu itu tidak perlu ditanyakan. Nah, jarak memiliki konsep sebagai ruas garis terpendek yang menghubungkan titik terhadap titik lain. Nah, oleh karena itu, dan yang namanya garis terpendek pasti cuma satu, ya, cuma satu. Oleh karena itu mudah seharusnya ditemukan. Nah, itulah urusan kita atau yang harus kita selesaikan, ya. Jadi Anda itu justru tidak ditanyakan hal yang sulit, yang justru ditanyakan adalah hal yang lebih spesifik, yaitu ruas garis terpendek. Tentu Anda sudah bisa bayangkan, tidak mungkinlah BC ini sebagai ruas garis terpendek, tak mungkinlah AB ini sebagai ruas garis terpendek. Kenapa? Karena saya masih bisa menemukan yang lebih pendek daripada AB atau BC, ya. Nah, apa definisi ruas garis terpendek yang paling sederhana, atau pengertian ruas garis yang terpendek sederhana, atau sifatnya lah kira-kira seperti itu? Yaitu apabila kita tarik dari titik B ke garis BC sebuah garis, maka garis tersebut haruslah tegak lurus dengan garis yang dipotong. Itu sederhananya. Jadi kira-kira kalau kita garis itu
kalau secara ini ya, secara acak dulu ya ini. Ya kira-kira inilah, ini seperti ini. Ya. Ini yang terpendek. Nah mungkin ini ya pasti lebih panjang kalau ada yang ke sini. Nah kalau kita ke sini juga ada yang lebih panjang ini. Ini juga lebih panjang. Nah yang terpendek ya ini, yaitu yang ciri-cirinya tegak lurus. Nah jadi sederhana. Ini yang disebut jarak. Jadi definisi jarak itu adalah ukuran numerik, iya itu. Tapi kan pengertiannya jadi sulit dimengerti. Yang lebih sederhana adalah lintasan terpendek atau ruas garis terpendek. Kenapa disebut ruas garis ya? Karena ini menghubungkan titik dengan titik ya, ruas garis. Jadi yang intinya sekali lagi saya ingin menegaskan terpendek, ruas garis terpendek yang menghubungkan antara titik tersebut dengan sebuah titik lain pada bidang ACE ini. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana strategi kita? Nah, itu buat sebuah bidang ya, buat sebuah bidang yang tegak lurus bidang ACE. Ya, katakanlah bidang itu ini ya, bidang apalah ini ya. Saya beri nama ini I, J ya, katakanlah ini J. Oke. Jadi bidangnya, katakanlah bidangnya itu adalah bidang hapus dulu ya, ganggu. Bidang BIJF ya. Bidang BIJF ini tuh tegak lurus dengan ACE. Nah, jadi kenapa kita harus membuat bidang? Nah, kita membuat bidang karena garis itu melintasi sebuah bidang. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita buat bidangnya dulu. Ini sih secara formalnya sedemikian ya. Sehingga kita dapat membuat garis dari titik B ke menuju AC juga tegak lurus. Jadi garis ini pasti tegak lurus dengan AC karena bidang BIJF ini memotong tegak lurus ACF. Kan begitu ya. Nah, untuk gambaran visualnya supaya lebih paham, saya coba perlihatkan gambar berikut. Nah, ini coba Anda lihat, ini adalah bidang atau balok yang sama yang telah saya gambarkan di sebelah tadi ya. Ya, jadi ini kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi ini ada bidang BCF ya. Kalau di sana tadi itu bidang BCF ya, atau iya ACE. Ini saya jelaskan seperti itu ya, ACE. Nah, ini bidangnya berbentuk segitiga ini, dan ada bidang lain. Ini bidang tadi yang saya sebut bidang BIJF itu ya. Tapi saya tidak mengganti yang ini di sini huruf-huruf. Nah, kira-kira modelnya seperti ini. Nah, ini memotong tegak lurus. Ini dilihat dari atas ya. Nah, ini memotong dari atas. Dan sudutnya itu tegak lurus. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini dua bidang yang saling berpotongan tegak lurus ya. Saya kira cukup puter-puternya. Nah seperti ini. Jadi inilah jarak yang akan kita cari, jarak dari titik ini ke sini. Nah, dan itu tegak lurus, dan ini pastilah jarak terpendek ya. Ini pasti jarak terpendek. Dan panjangnya itu berapa ini? Ini 4,8 ya. Jadi ini kalau kita lihat ini panjangnya itu ya, ini dari sini ke sini itu 4,8. Nah, ini panjangnya AB ini 6, ini 8 ya. Ini saya kubus yang sama dengan ukuran kubus yang kita buat tadi. Kemudian ini juga dari posisi atas ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini jarak yang kita maksud tadi ya. Jadi ini adalah jarak yang kita maksud pada bangun ini ya, pada bangun ini. Nah, ini dia. Jadi bentuknya segitiga. Ini garis AC ya, tadi yang di situ yang kita gambarkan tadi. Sedangkan ini garis titik ini titik B ya, bukan titik A di sini ya. Nah, ini modelnya kita hanya gambaran saja seperti ini. Jadi ini yang kita cari, ini pasti yang terpendek. Yang ini. Jadi jarak dari titik ini ke sini itu yang terpendek ini, bukan yang ini. Bukan yang ini atau yang lain. Oke. Baik, kita kembali ke masalah kita.
Nah, jadi itu anak sekalian. Jadi pertama kita gambar titiknya, kita gambar bidangnya ya. Setelah semuanya sudah jelas, kita coba identifikasi jaraknya dengan menggambar bidang terlebih dahulu. Iya, maka BV inilah yang disebut dengan jarak titik B ke bidang ACE. Jadi BV inilah yang disebut dengan jarak titik B ke bidang ACE. Oke. Jadi kita sudah menemukan jarak titik B ke bidang ACE. Artinya setelah kita sudah membuat gambarnya, kita boleh mengatakan sudah menemukan jaraknya. Ya, walaupun kita belum mengetahui berapa panjangnya. Nah, gitu. Oke. Jadi konsep jarak dan panjang tentu agak sedikit berbeda ya. Nah, baik. Terus bagaimana langkah berikutnya? Nah, langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur apa yang sudah diketahui yang dapat kita manfaatkan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu menemukan panjang titik B ke titik P atau panjang ruas garis BV. Nah, di sini kita punya modal, ada panjang AB 8 cm, BC 6 cm ya. Nah, tentu secara sederhana ini kita bisa dapat AC ini, panjang AC ini. Dan di sini kita juga mulai mengamati kira-kira apa sih yang saya bisa perlukan. Nah, ini yang disebut tadi dengan menentukan strategi apa yang dapat kita lakukan. Kemudian sekaligus mengidentifikasi alat bantu yang dapat kita manfaatkan. Apa aja alat bantunya ini? Ini kalau kita cermati, ini kan A, B, B, C. Ini siku-siku di B. Ya, ini siku-siku di B. Berarti A, B, C ini adalah segitiga siku-siku. AC itu sebagai sisi miring. Apakah kita perlu menemukan panjang AC? Ya, ternyata sepertinya perlu. Mengapa perlu? Karena saya berpikir ya, atau nanti begitu ya, kira-kira begitu berpikirnya. Saya menemukan panjang BV ini melalui rumus luas segitiga, karena mungkin itulah yang paling mudah untuk menemukan panjang BV ini. Ya. Kenapa panjang BV bisa ditemukan dengan menggunakan rumus luas segitiga? Karena luas segitiga itu kan alas kali tinggi. Nah, apakah saya bisa menemukan segitiga yang lain, luas segitiga yang lain sebelum menemukan dengan menggunakan alas AC dan panjang BP? Iya, ternyata saya bisa menemukan luas segitiga ABC ini dengan menggunakan sisi AB dan sisi BC. Kenapa? Karena sisi AB dan sisi BC ini tegak lurus. Berarti saya bisa menganggap AB ini sebagai alas dan BC ini sebagai tinggi. Dengan demikian saya mendapatkan luasnya. Nah, kalau saya sudah mendapatkan luas segitiga lalu saya menemukan AC, berarti saya bisa menemukan BP. Kira-kira begitulah strategi berpikirnya. Jadi kalau begitu kita butuh alat bantu apa? Ya, yang saya butuhkan tentu satu, rumus Pitagoras. Kenapa rumus Pitagoras? Karena saya ingin menemukan panjang AC yang bisa diselesaikan dengan Pitagoras, karena ini adalah segitiga siku-siku. Yang berikutnya nanti saya akan menemukan menggunakan rumus luas segitiga, karena untuk mencari panjang BP saya bisa menggunakan rumus luas segitiga. Nah, setelah itu mari coba kita terapkan ya. Nah, kita bisa memindahkan, jadi kita sementara mengabaikan dulu ini ACE ini. Mari coba kita selesaikan. Nah, sesuai dengan petunjuk tadi ya. Jadi misalnya ini kita gambar dulu ya, kita gambar dulu segitiga-tiganya ini untuk menyederhanakan. Nah, kira-kira gini ya, ini biar sederhana aja nih. Ini sketsa saja ya. Ini AB, jadi mohon maaf jika kurang lurus. Nah, ini garis tinggi yang kita mau cari nanti. Oh, ini maaf, ini B, ini C ya. Nah, jadi kira-kira ini siku-siku di sini ya. Nah, ini yang kita gambar, ini yang di bawah ini. Yang kita gambar itu yang segitiga ABC. Nah, dengan demikian kan saya bisa mencari panjang AC ya, karena ini AB itu berapa? Ini AB 8 ya. Terus ini 6. Oke.
Berarti ini saya bisa cari dengan menggunakan apa? Rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan ya AB kuadrat ditambah DC kuadrat. Nah, hasilnya gimana? Ya kita sudah tahu ya, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, ini saya hapus dulu. Ya. Oke, saya lanjut. Ini 6 kuadrat, berarti dia sama dengan ini 64, ini 36, hasilnya 100. Oke. Nah, jika AC kuadrat 100, berarti AC nya akar 100. Oke, berarti akar 100 berapa? 10 ya, berarti panjang AC ini 10 cm. Oke. Nah, berarti kita sudah menemukan panjang AC. Nah, setelah kita menemukan panjang AP, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menggunakan alat bantu luas segitiga. Nah, gimana itu rumus luas segitiga? Ya sangat sederhana, yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, ini saya tulis lagi sini ya. Jadi ini luas segitiga ABC, maaf, ABC itu sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Nah, kita pertama coba kita gunakan alas AC sebagai tinggi ya. Jadi berarti di sini setengah AC ya, alasnya kali tingginya adalah apa? BP. Sama dengan apa? Setengah AB ya, AB. Ini dari sisi AB, alasnya AB, kemudian tingginya BC. Nah, begitu. Nah, kita masukkan angka-angkanya yang sudah ada tadi. Ya, ini boleh kita hapus ini. Setengah ini kan karena sama, di sini juga ada, ya kita hapus saja. Nah, ini dalam aljabar ya. Jadi juga harus punya kemampuan aljabar yang baik. AC berapa? 10 kali BP. Nah, ini sudah mudah diperoleh ini. AB berapa? 6 kali berapa? 6 lagi. Iya. Terus berarti BP berapa? BP sama dengan ya 8 kali 6 berapa? Iya, 48 bahagi 10. Dengan demikian BP berapa? Iya, BP sama dengan 4,8. Nah, dengan demikian berarti kita sudah menemukan. Di sini saya tuliskan di atas jarak titik B ke bidang A CE sama dengan 4,8 cm. Ya, saya kira ini anak-anak sekalian, ini salah satu penyelesaian daripada soal kita. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan pengertian lebih baik kepada Anda semua ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.